Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Aditya dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 15036230055. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas dari evaluasi pembelajaran, yaitu tugas evaluasi program. Dan di sini tugasnya yaitu temukan satu artikel minimal Sinta 6 penggunaan salah satu model evaluasi program, kemudian berikan reviewnya yang berisikan model, analisa, kriteria, tahapan, komponen, hasil, dan rekomendasi. Lakukan presentasi selama 10-15 menit. Embed video tersebut dalam tugas Anda. Dan dalam mata kuliah ini, di dosen pengampu yaitu Bapak Rian Arthur. Langsung kita mulai aja. Eh, Jurnal yang akan saya review kali ini adalah dengan judul Evaluasi Program Pembelajaran Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor menggunakan model CIPP. Langsung aja kita mulai reviewnya. Eh, dari jurnal ini, model yang digunakan yaitu menggunakan model CIPP. Nah, model CIPP, model CIPP itu adalah untuk mengevaluasi program pembelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Nah, model ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai berbagai aspek dari program pendidikan, mulai dari konteks hingga hasil akhir. Lanjut, selanjutnya adalah analisa dari jurnal ini. Dari review saya, jurnal ini analisis yang dilakukan jurnal ini menggunakan metode campuran, yaitu Mixed Method Research. Apa itu Mixed Method Research? Mixed Method Research itu adalah penggunaan metode penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif eh, untuk mengevaluasi suatu program atau intervensi berdasarkan model CPP. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih komprehensif, valid, valuable, dan objektif sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana program intervensi bekerja. Selanjutnya, eh, misalkan kita perhatikan dari aspek CIPP, yang pertama ada aspek konteks. Di aspek konteks, di sini mengevaluasi lingkungan dan kebutuhan yang eh, mendasari program pembelajaran. Dalam penelitian ini, konteks mencakup analisis terhadap kebutuhan siswa, peluang yang ada, dan serta masalah yang dihadapi dalam pembelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Nah, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa komponen konteks ini tergolong baik dengan presentasi 82,80%. Yang menunjukkan program ini relevan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan pendidikan. Yang kedua, aspek input. Nah, dari aspek input ini menilai sumber daya yang digunakan dalam program, termasuk kurikulum, kualifikasi guru, dan sarana dan prasarana. Nah, komponen input ini juga tergolong baik karena mendapatkan presentasi yaitu 81,70%. Ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia cukup memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Yang selanjutnya, aspek proses. Nah, pada aspek ini mengevaluasi pelaksanaan eh, program pembelajaran termasuk aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa komponen proses berada pada kategori baik dengan presentasi 82,62%. Nah, yang terakhir itu ada pada aspek produk. Aspek produk menilai hasil akhir dari program ini. Nah, termasuk pencapaian belajar siswa dan sikap mereka mengikuti pembelajaran.
Hasil evaluasi menunjukkan eh, kok bahwa eh, produk aspek produk ini tergolong cukup dengan presentasi yaitu 76,28%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor sudah berada pada kategori yang baik. Tapi berbagai aspek masih terdapat kekurangan. Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil yang optimal, harus lakukan perbaikan terhadap aspek itu. Selanjutnya, eh, kita langsung aja ke kriteria. Kriteria CP, kriteria evaluasi dalam jurnal ini eh, yaitu pada aspek konteks, yaitu adalah relevansi program dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Nah, relevansi itu apa sih? Relevansi itu sejauh mana program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan pendidikan. Dan kebutuhannya apa? Identifikasi kebutuhan yang mendasar pelaksanaan program. Nah, peluang dan masalah. Analisis terhadap peluang yang ada serta masalah yang dihadapi dalam konteks pembelajaran. Jadi, dalam aspek konteks itu relevansinya program kebutuhan dan siswa masyarakat, program kebutuhan siswa dan masyarakat. Nah, eh, selanjutnya langsung saja karena di sini menggunakan metode mixed method research, jadi data kuantitatif yang diperoleh dari 28 siswa melalui angket, sedangkan kualitatif dikumpulkan dari wawancara dengan 8 informan. Nah, ya, terus selanjutnya kita langsung ke eh, kriteria dalam input ya, aspek input. Nah, kriteria dalam aspek input itu eh, meliputi sumber daya manusia, terus kualifikasi dan kompetensi guru serta siswa yang terlibat dalam program. Nah, terus kalau kriteria dalam kriteria aspek proses di jurnal ini itu meliputi efektivitas metode pengajaran dan interaksi antara guru dan siswa. Dan yang terakhir, aspek produk, hasil belajar siswa dan perubahan sikap serta perilaku mereka. Itu. Kemudian kita lanjut ke review selanjutnya. Tahapan yang dilakukan dalam eh, dalam dalam jurnal ini adalah yang pertama itu pengumpulan data. Nih, pengumpulan data seperti ini. Nih, data ini responden yang ikut dalam penelitian. Terus ini data yang didapatkan. Nah, terus habis pengumpulan data, kita eh, menganalisis data ini. Nah, menganalisis data ini, pertama pengumpulan data ini itu melalui observasi, angket, dokumentasi, dan juga wawancara. Nah, dan ini adalah ini responden dari yang buat pengumpulan data kita. Lalu analisis data yang didapatkan ini adalah jenjang presentasi presentasinya. Terus, nah, kita analisis lalu kemudian analisis data ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Nah, habis mendapat analisis itu, mereka akhirnya jurnal ini mengevaluasi dengan menilai setiap komponen CIPP berdasarkan komponen CIPP berdasarkan hasil analisis. Nah, selanjutnya kita eh, mereview komponennya. Pertama ada komponen konteks. Nah, pada komponen komponen konteks ini eh, mendapatkan nilai yang cukup baik yaitu 82,80%.
seperti yang tadi sudah tertera di atas. Eh, nah, komponen konteks ini di sini mencakup, kalau saya ini mencakup lingkungan, tujuan program, dan masalah yang dihadapi. Nah, lingkungan itu seperti apa? Lingkungan itu kayak seperti memahami kondisi dan kebutuhan yang ada di sekitar program, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi. Nah, tujuan programnya itu menilai sejauh mana tujuan program sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Nah, kemudian masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi itu kita di sini itu mengidentifikasi masalah yang menjadi latar belakang pelaksanaan program. Nah, selanjutnya adalah komponen input. Nah, pada komponen input menunjukkan nilai 81,70%, yaitu artinya itu cukup baik. Yang di atas yang tertera hasilnya itu 81,70%, hasilnya cukup baik, yang artinya eh, kualitas sumber daya manusia dan kurikulum dinilai baik, tetapi ada kekurangan dalam sarana dan prasarana. Nah, seperti yang kita lihat ini, indikator SDM guru mendapatkan nilai rata-rata 84,39%, yang mana indikator tersebut berada pada kategori baik. Guru produktif teknik sepeda motor sebagian sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Pelatihannya untuk meningkatkan kompetisi guru sudah terlaksanakan dengan baik. Nah, indikator TVR siswa mendapatkan nilai rata-rata 86,31, yang mana indikator tersebut berada pada kategori yang baik. Artinya itu minat siswa dalam melaksanakan pembelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor ini menurut data ini tergolong baik. Mungkin banyak siswa yang ingin tahu cara memelihara kelistrikan pada sepeda motor. Nah, gitu. Selanjutnya, eh, nah ada beberapa yang yang di komponen input ini meliputi itu ada dari sumber daya manusia, kurikulum, dan juga sarana dan prasarana. Selanjutnya kita masuk ke komponen produk. Komponen, iya, komponen proses. Nah, komponen proses dari komponen proses dari jurnal ini itu meliputi metode pengajaran, interaksi, dan pengelolaan kelas. Nah, metode pelajaran itu mengacu pada efektivitas metode yang digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan interaksi itu keterlibatan antara guru dan siswa selama proses pembelajaran. Dan selanjutnya pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas itu seperti kemampuan dari seorang guru dalam mengelola kelas dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga para siswa dapat menyerap ilmu dengan baik. Selanjutnya adalah komponen produk. Nah, pada komponen produk itu eh, didapati mendapatkan nilai 76,28%, yang dimana bahwa presentasi itu dinilai cukup. Nah, dan yang didapat dari komponen produk ini adalah hasil belajar siswa menunjukkan pencapaian yang masih perlu diperbaiki. Nah, peningkatan hasil pembelajaran mendapatkan nilai rata-rata 73,57%, yang mana termasuk pada kategori cukup. Data kuantitatif ini didukung oleh data kualitatif menurut informan tidak semua siswa yang mengalami peningkatan belajar. Nah, hasil siswa hanya siswa yang benar-benar mau belajar saja yang nilainya meningkat. Siswa yang malas belajar selama ini tidak mengalami peningkatan dan melakukan remedial untuk memperbaiki nilainya. Nah, di sini berarti pada komponen produk ini sudah sangat rinci kenapa hanya mengalami peningkatan sebanyak 73,57% saja, karena mungkin sebagian siswa itu masih ada yang kurang minat, jadi mereka masih malas untuk belajar, jadi nilainya tidak meningkat.
Nah, selanjutnya eh, dari komponen produk ini meliputi itu ada hasil belajar, sikap dan perilaku, dan juga tingkat penguasaan. Nah, hasil belajar itu mengacu pada pencapaian kompetensi siswa setelah mengikuti program. Nah, itu hasil dari kayak mungkin seperti eh, dari hasil nilai siswa. Nah, terus juga sikap dan perilaku. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada siswa yang rajin dan juga ada siswa yang malas. Nah, kemudian tingkat penguasaan. Nah, ini meliputi itu sejauh mana siswa menguasai materi yang diajarkan dan dapat menerapkan dalam konteks nyata, dalam konteks dunia nyata. Hmm. Kemudian kita review hasil dari ini itu eh, secara keseluruhan program pembelajaran kelistrikan sepeda motor di SMK Negeri 1 Bukit Tinggi, SMK Negeri 1 Bukit Tinggi itu mendapatkan nilai rata-rata 81% yang menunjukkan kategori baik. Namun, terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaiki, terutama dalam aspek aktivitas guru dan siswa serta fasilitas praktek. Nah, rekomendasi saya buat eh, buat sekolah ini dari data yang didapatkan pada jurnal ini, menurut saya perlu adanya yang pertama itu peningkatan sarana. Apa itu peningkatan sarana? Seperti memperbaiki dan menambah fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Nah, rekomendasi yang kedua, saya merekomendasikan bahwa penambahan jumlah guru. Nah, meningkatkan jumlah guru untuk mengurangi beban kerja dan meningkatkan kualitas pengajaran. Jadi, dengan banyaknya jumlah guru, mungkin pembelajaran juga mungkin lebih efektif dan menjadi yang juga bisa mengurangi beban kerja dari guru. Nah, rekomendasi yang ketiga adalah pengembangan keterampilan siswa. Nah, di mana sih pengembangan keterampilan siswa itu? Menurut saya dengan mengadakan tambahan pelatihan untuk siswa agar mereka lebih siap menghadapi tantangan di industri. Jadi, eh, jadi kita membuat suatu pelatihan, jadi agar para siswa itu lebih siap untuk eh, lebih siap untuk buat pada saat nanti di industri. Nah, rekomendasi yang keempat itu adalah revisi dari kurikulumnya. Nah, dengan mengembangkan kurikulum yang lebih responsif terhadap kemajuan teknologi dan juga kebutuhan industri. Nah, oke, dari semua itu, dari hasil review saya mendapatkan kesimpulan bahwa program pembelajaran pemeliharaan kelistrikan di motor SMK Negeri 1 Bukit Tinggi secara keseluruhan berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 81%. Meskipun demikian, terdapat berbagai aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Dengan melakukan perbaikan yang tepat, diharapkan program ini dapat memberikan hasil yang lebih optimal di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga terima kasih untuk Bapak dosen pengampun Bapak Rian Atur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.